Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 September 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus berkarya bagi keselamatan kami umat manusia. Malam ini sebelum beristirahat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam renungan malam-malam yang lalu, kita sudah belajar berturut-turut para pendahulu kita yang telah menunjukkan kesetiaan dan komitmen iman mereka di hadirat Tuhan, dengan tetap setia kepada Tuhan sekalipun hari-hari hidup mereka penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Dan hasilnya adalah mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Malam ini kembali lagi kita belajar dari salah satu pendahulu kita lagi yang kisah hidupnya dituliskan di dalam kitab Yosua. Dalam hal ini Yosua sendiri. Kita semua tahu bahwa Yosua adalah pribadi yang diizinkan oleh Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel supaya dapat memasuki negeri Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah, bahwa negeri itu penuh dengan susu dan madu untuk menjamin keberlanjutan hidup umat pilihannya. Dan sebelum Yosua mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa Israel, dia adalah pribadi yang hidup bersama-sama dengan Musa dalam kurun waktu yang cukup panjang di padang gurun. Dan dia berperan sebagai pelayan dari Musa yang dengan setia mendampingi Musa dalam suka maupun dalam sulitnya kehidupan di bumi ini. Dan karena dia mendampingi Musa dengan setia, tentu dia sendiri telah menyaksikan banyak karya-karya besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Musa di saat Allah mempercayakan Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan dan melewati padang gurun dengan mengalami begitu banyak mujizat besar di dalam perjalanan hidup mereka. Dan kini Yosua mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Musa untuk mendampingi umat Israel memasuki negeri perjanjian itu. Tentu tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel, sebab bangsa itu
Sekalipun telah ditetapkan sebagai bangsa pilihan Allah, tapi mereka juga terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dan itu satu masalah tersendiri bagi siapapun yang Tuhan izinkan untuk mendampingi dan memimpin mereka mengalami hari-hari hidup yang penuh dengan banyak cobaan dan tantangan. Karena itu, di saat Allah mempercayakan tugas bagi Yosua untuk memimpin bangsa itu menuju dan memasuki negeri Kanaan, kita ingat pesan dari Allah kepada Yosua di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini peringatan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua pada saat dia menerima mandat besar untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa memasuki negeri perjanjian itu tidak mudah. Sebab ada banyak halangan dalam perjalanan yang akan ditempuh oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka harus melewati sungai Yordan. Mereka juga harus memasuki kota Yeriko dan harus memasuki kota itu dengan tembok yang tinggi. Bahkan mereka juga harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menghalangi Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun ada begitu banyak halangan yang merintangi perjalanan, tapi Yosua telah diingatkan oleh Allah supaya dia punya kekuatan hati, keteguhan hati dan ketaatannya pada kehendak Allah, serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dia kerjakan di saat dia melaksanakan mandat dari Allah untuk memimpin bangsa itu menuju ke negeri perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan ternyata Yosua adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Dia benar-benar taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah bagi kehidupannya. Dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Bahkan dia sebagai pribadi yang terus memperkatakan Taurat Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan. Supaya di dalam hari-hari hidup mereka harus sungguh-sungguh menaruh harap dan percaya mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa dapat melihat bahwa ada begitu banyak mujizat yang besar yang juga dialami oleh umat Israel dalam kepemimpinan Yosua untuk memasuki negeri Kanaan. Bapak, Ibu, coba bayangkan air sungai Yordan yang mengalir dengan begitu deras bahkan dalam, tapi dia bisa berhenti mengalir, membentuk tembok yang tinggi, dan umat Israel bisa berjalan melewati sungai itu di tempat yang kering dan tiba di seberang dengan selamat. Itu
sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Ini sebuah kejadian yang sangat terbalik dengan logika. Logikanya adalah bahwa air selalu mengalir dari atas ke bawah. Dia harus terus mengalir. Dan apapun yang membendung, dia akan mencari jalan untuk bisa melewatinya. Bahkan kalau perlu, dia dapat merobohkan itu. Untuk dia akan terus mengalir. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik mujizat besar yang dialami oleh Israel bersama-sama dengan Yosua dalam peristiwa yang terjadi di Sungai Yordan. Atau kita juga coba ingat tentang peristiwa yang terjadi di saat mereka harus berhadapan dengan tembok Yeriko. Mereka berjalan mengelilingi tembok itu dengan mengangkat pujian. Dan pada akhirnya tembok itu rubuh. Dan mereka bisa melewati tempat itu. Memasuki kota itu, merebut kota itu. Menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Mereka tidak menggunakan alat berat. Senjata yang canggih seperti senjata masa kini. Dinamik untuk bisa menghancurkan tembok yang begitu kokoh. Tapi dengan puji-pujian, dengan seruan doa meminta pertolongan kepada Tuhan dan pujian yang merdu, tembok itu dihancurkan, dirubuhkan. Dan Israel memasuki kota itu dengan sebuah kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa dahsyat yang dapat dialami oleh umat Israel di saat bersama-sama dengan Yosua memasuki tanah Kanaan. Jauh sebelumnya bersama dengan Musa ada begitu banyak tanda heran, tanda ajaib yang telah mereka alami. Roti mana dari sorga, air yang keluar dari gunung batu, bahkan mereka dapat melewati laut Teberau dengan Allah membuka jalan untuk mereka bisa melewati itu. Dan musuh-musuh yang mengikuti mereka untuk menyerbu mereka mati di dalam laut Teberau. Kita bisa lihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang memberkati perjalanan hidup umat Israel di bawah kepemimpinan Musa dan sekarang dilanjutkan oleh Yosua. Tapi apa gerangan yang terjadi ketika umat itu sudah mulai hidup di Kanaan? Ternyata banyak di antara mereka yang tidak lagi menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Padahal jauh sebelumnya Allah melalui Musa sudah memperingatkan kepada umat Israel dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ingatlah, jika kamu sudah memasuki negeri yang dipenuhi dengan banyak hal yang memberkati kehidupan kamu, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu. Jauh sebelumnya Allah sudah memperingatkan itu melalui Musa. Tapi umat Israel ternyata tidak mengingat dengan baik pesan-pesan Tuhan melalui Musa. Dan juga sekarang bersama dengan Yosua, mereka sudah merasakan banyak pertolongan Tuhan, tapi mereka tidak ingat dengan baik seluruh karya besar Allah yang telah memberkati mereka dalam perjalanan. Karena itu bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Di sini dalam kitab Yosua 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada umat Israel yang Tuhan percayakan untuk dia pimpin memasuki tanah Kanaan. Dia mengingatkan kepada mereka bahwa kiranya mereka tetap punya komitmen yang kokoh dan teguh kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dalam perjalanan mulai dari rumah perbudakan dan sekarang sudah berada di tanah perjanjian dan menikmati banyak berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi kehidupan mereka. Mereka tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah sudah memenuhi janji setianya
Dan janjinya telah dipenuhi melalui kehadiran mereka sekarang di negeri perjanjian. Dan Yosua mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak boleh lupa akan janji Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang sungguh telah memberkati mereka di dalam perjalanan ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari Yosua ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai teladan bagi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Yosua itu selalu taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan kepadanya dan mengingatkan dia untuk dia harus teguhkan hati dan tetap dia setia pada hukum-hukum Tuhan. Dia harus tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia lakukan itu dengan total di dalam perjalanan hidup, dalam masa kepemimpinannya untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua adalah orang yang sungguh-sungguh setia mendengarkan apa kata Tuhan bagi hidupnya. Dia tidak hanya dengar dari telinga kiri dan tembus di telinga kanan, tidak. Dia mendengar apa kata Tuhan dan dia melakukannya. Itu hal yang pertama yang harus kita belajar dari Yosua, bahwa kita pun harus demikian. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita benar-benar hidup sebagai manusia gambar Allah. Kita benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan punya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan kekal dalam sorga rumah Bapa. Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu pasal yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap tekun dan setia sampai pada akhirnya, sebab Dia dapat mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Karena itu ingatlah, setialah dan taatlah pada apa yang diingatkan oleh Allah bagi perjalanan hidup kita. Hal yang kedua, Yosua juga telah mengalami secara langsung mujizat-mujizat besar dari Tuhan di dalam hidupnya. Dan mujizat-mujizat yang besar itu sebagai tanda bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Allah setia pada janji penyertaannya. Dan Dia buktikan itu melalui tanda-tanda yang heran di dalam kehidupan Yosua dan umat Israel. Tentu bukan saja Yosua dan Israel yang mengalami banyak perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Dalam pengalaman iman kita masing-masing, pasti kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang menurut kita bahwa sebenarnya itu kita tidak mampu. Tapi kita bisa dapat mengalami itu karena keajaiban Tuhan. Karena itu, kalau Allah sudah membuktikan penyertaannya bagi kehidupan kita, kita harus ingat akan Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Jangan sekali-kali kita pernah melupakan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Hal yang ketiga yang kita belajar dari Yosua. Yosua itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh setia terhadap kehidupan keluarganya. Dia setia terhadap kehidupan keluarga. Dan bukan saja dia setia terhadap mereka, tapi dia juga mengantarkan mereka di hadapan Allah dalam satu kehidupan iman yang total dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ingat, semua kepala keluarga, ingat, setia pada keluargamu dan antar keluargamu ada di hadirat Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, akhirnya keluargamu mengalami penderitaan. Ingat, setia sampai mati dalam kehidupan keluargamu. Bawa mereka di hadirat Tuhan sebagai tanggung jawab imanmu di hadirat Allah yang telah memberi kehidupan kepada kita sekalian. Hal yang keempat yang kita belajar dari Yosua, bahwa Yosua adalah pribadi yang tidak mau selamat sendiri.
tapi dia ingat juga orang lain sesamanya. Sebagaimana Musa melakukan itu. Ketika Israel jatuh ke dalam dosa karena menyembah kepada patung emas, lalu Allah mau memusnahkan mereka. Musa berjuang mempertaruhkan hidupnya di hadapan Allah untuk keselamatan umatnya. Dan kita perhatikan di sini Yosua pun mengerjakan bagian ini. Dia mengingatkan dan terus mendorong umat yang telah dia pimpin supaya harus setia kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka. Mereka tidak boleh menyimpang. Mereka tetap harus membuat komitmen untuk tetap mempercayakan hidup mereka kepada Allah yang telah mengantarkan mereka dari rumah perbudakan dan sekarang tiba di tanah perjanjian. Dan hal yang kelima, kita belajar bahwa ternyata Yosua mengingatkan kepada umat Tuhan sekalian supaya mereka jangan lupa akan kasih sayang yang telah memberkati mereka dan banyak kelimpahan. Dan Yosua juga mengingatkan kepada umat Tuhan sekalipun dalam masa sulit apapun, mereka tetap harus mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ini perlu kita belajar dari kehidupan Yosua. Karena itu tentu kita pun telah mengalami banyak perkara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja kita akan mengalami juga hari-hari sulit dalam kehidupan ini. Tapi kita tetap harus mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab sekali Allah berjanji, selamanya Dia menjamin keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami memiliki komitmen iman yang kokoh dan teguh sebagaimana Yosua yang kami belajar pada malam ini. Kami sungguh-sungguh terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami untuk membantu kami mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam. Karena itu tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami tidur dengan aman dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Shalom.